Hai, apa kabar pemirsa dan juga pendengar podcast? Ketemu lagi di VOA Creative Talk bersama saya Naratama. Tamu saya kali ini datang jauh-jauh dari Bali dan beliau ini adalah seorang kreator, orang kreatif tapi yang kemudian bergerak di dunia media, dunia televisi, video, kemudian juga bergerak sekarang di dunia pendidikan dan sangat sukses dan sudah menempuh pendidikan menjadi seorang doktor deal dalam dunia pariwisata. Siapa dia? Kita ikuti. Yaitu dia tamu kita kali ini adalah Dr. Paulus Heri Arianto. Apa kabar nih? Halo, Dr. Paulus. Ya, siap. Pak Dokter, saya mau nanya nih. Anda itu kan dulu adalah seorang yang bergerak di bidang dunia audiovisual ya? Ya. Terutama dengan FEB Bali. Mungkin kalau teman-teman berada di Bali sering mendengar kata-kata Production House FEB Bali. Nah ini dia nih, orang sosok di balik layar. Ya. FEB Bali itu sudah bergerak di macam-macam ya, di musik video, company profile, sampai iklan. Itu gimana sekarang? Masih di bidang itu kan? Oh masih. Kami baru saja merayakan anniversary 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun ya. 30 tahun? 30 tahun kami sudah melalui masa-masa yang dari analog sampai digital ya. Itu perjalanan yang luar biasa. Dari zamannya Betacam, kaset, sampai zamannya sampai digital ya. Mini DV ya. Mini DV, kemudian sekarang ya only files, we can send files digital. Ya kita melalui tahapan itu juga dan kalau Mas Sarah masih ingat dulu music video yang sangat in di tahun 90-an kita kerjakan, kemudian sinetron, dan kemudian kita merambah sampai sekarang lebih ke digital content ya. Digital content ya. Kalau ingat dulu ngeditnya masih pakai Media 100 apa tuh? Media 100. Media 100. Media 100. Ya. Kita masih Media 100. Analog terus Media 100 ya. Analog Media 100 dan After Effect 1.0. After 1.0 benar-benar sekarang itu. Udah nggak tahu. After Effect terus masih pakai glossy. Ya, efeknya pakai glossy ya. Rendernya berjam-jam gitu, sampai tidur. Sampai tidur ya, berjam-jam hanya untuk bikin 3 menit, tapi rendernya bisa berhari-hari ya. Iya. Berhari-hari. Tapi sekarang sudah berubah. Udah berubah ya. Tapi gimana tipsnya bisa bertahan 30 tahun mempunyai sebuah production house? Apa tipsnya nih bisa bertahan? Karena rata-rata kan susah ya. Managing people. Ya. Managing people. Managing people. What do you mean with managing people? One thing yang saya belajar adalah kita ini bergerak di service industri dan kita sangat tergantung sama SDM, Mas Sarah. Ya, jadi oleh sebab itu saya bergerak ya. Of course kita ini semua orang kreatif ya. Kita harus jadi kreatif, tapi kalau mau besar kita harus bekerja dengan tim orang kreatif yang sangat banyak. Nah, bagaimana managing people itu ya? Satu hal yang di company kami yang merekatkan kami semua adalah kami mempunyai value yang sangat jelas. Value. Corporate culture kami sangat jelas. Saya selalu menekankan ke tim, we are creative people. Half of us, setengah otak ini kreatif, tapi setengahnya harus bisnis. Jadi setengah itu kreatif dengan bisnis itu harus seimbang ya? Harus seimbang. Karena kita akan ketemu deadline, kita harus ketemu on quality dan on budget. Kalau kita kreatif aja nanti on quality, on budgetnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya. Malah nggak untung, jadi nggak untung ya? Iya, jadi buntung. Jadi buntung. Iya. Dan juga value yang kami sangat banggakan di perusahaan kami adalah satunya nurturing. Maksudnya gimana tuh? Jadi kami itu dari atas trickle down ke bawah itu kita menurture orang. Hati kita tuh selalu membuat orang jadi better gitu. Jadi kalau yang masuk company kita bina, kita ajarkan sampai dia jadi orang. Jadi banyak sekali di company staff kami dari nobody menjadi somebody. Dan sekarang bahkan yang luar biasa sudah berjalan sistem regenerasi yang sangat baik. Jadi banyak produser kami saat ini mempunyai 2 produser itu dari anak magang. Oh, dari anak magang? Anak magang, anak kuliah. Anak kuliah, sampai jadi produser. Sampai jadi produser. Sekarang sudah junior produser. Sudah junior produser. Dan kami punya juga produser utama kami, orang Bali. Waktu itu dia masuknya adalah social media officer.
Tapi waktu itu saya melihat dia punya talenta yang luar biasa di dunia kita, dunia filmmaking ya, kreatif ini. Terus saya ajak dia, bagaimana namanya, bagus, Gus, ayo. Oh bagus, iya. Kalau bisa ikut jadi produser. Wah, saya nggak sekolah film Pak, nggak apa-apa. Kita ajarkan gitu. Gitu. Dia belajar dan saya lihat juga dia punya keinginan belajar yang luar biasa. Terus kemudian punya spirit yang excellent dalam mengeksekusi tugas. Akhirnya jadi. Dan sekarang beliau dia adalah produser utama kami dan kita kirim sampai ke luar negeri. Kemarin mengerjakan iklan untuk Hyatt yang Alila. Produsernya bagus itu ya, berarti produser ini ya? Ya produser dan director sekaligus. Director juga? Director juga. Padahal latar belakangnya bukan latar belakang graphic film, design. Tapi design. Basic kreatifnya ada ya? Kreatifnya ada ya? Ada, basic. Kami banyak yang mempunyai SDM seperti itu. Bahkan ini kalau mau ekstrim Mas, kami sudah melahirkan banyak office boy menjadi somebody. Wow. Ya, sekarang salah satu office boy kami adalah supervisor di SR. Wow. Ya, dulu office boy. Dulu literally office boy. Benar-benar dari bawah, dari bawah. Sekarang jadi. Iya, bahkan kami sekolahkan dia. Oh. Kami sekolahkan, dapat diploma 1 dan sekarang. Jadi itu yang membuat company FEBB sebagai production house itu bisa bertahan. Di negara maju, pendidikan vokasional ini lebih ditekankan gitu. Seperti di Jerman, saya pernah baca ya datanya, 74% itu lulusannya adalah vokasional di Jerman. Jadi itulah menjadikan negara itu bisa berkompetisi dengan baik di kelas dunia. Kalau production house itu kan memang tadi kan sudah disebut berdasarkan service. Dan service itu berdasarkan klien. Yeah. Klien itu kan kemudian ada persaingan kan dengan production house yang lain, itu yang pertama. Kemudian kita juga nggak tahu kliennya dari mana gitu besarnya uang. Tapi ini bisa bertahan sampai 30 tahun berarti adalah selain juga service juga man to man berarti. Saya pribadi sekaligus sebagai managing director memang meluangkan waktu untuk membangun orang. Jadi saya meluangkan waktu untuk people development. Dan itu yang saya melihatnya salah satu alasan utama kami bisa bertahan. Karena kami punya pasukan, punya staff yang sangat loyal dan sangat kreatif. Ya, tapi masalahnya kan Bali ini kan agak berbeda ya. Kalau production house di Jakarta mungkin banyak mengerjakan, misalnya ada production house khusus untuk sinetron. Production house misalnya memang untuk iklan, jadi menjadi production service ya, menjadi bekerja sama dengan advertising agency. Kalau di Bali itu kan berarti kan lebih kemana nih? Kalau klien-klien sekarang ini kita mengerjakannya banyak klien di Jakarta malah, bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi kliennya malah dari Jakarta kerja di Bali ya? Ya, kami sering syuting di luar kota malah. Walaupun kami di Bali, sekarang banyak melakukan produksi di Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi klien-kliennya kalau klien dari luar negeri gimana? Karena Bali itu kan dikenal sebagai wisata. Yang di luar negeri kami mendapatkan proyek dari hospitality industry, dari chain hotel, dari Marriott Group, dari ICG Group. Ya bersyukur kami ditunjuk salah satu menjadi appointed vendor mereka. Wow. Jadi hotel-hotel itu kontak kami dan kami diminta mengerjakan untuk proyek-proyek mereka di luar negeri. Oh jadi kliennya meluas ya berarti, dan itu segala macam ya, segala macam genre ya berarti ya, bisa dari sinetron atau pembuatan iklan, kemudian company profile, hotel-hotel itu. Betul ya. Makanya sejak 2010 kami berubah nama Mas. Dulu kalau Mas Nara tahu itu FEB Bali. FEB Bali. Kami berubah menjadi FEB Media Asia. Oh iya benar, sekarang namanya FEB Media Asia. FEB itu kan Art Vision sih. Art Vision. Visi Art dari Bali. Ya, itu logonya mata. Ya. Sampai sekarang kan logonya? Sampai kan. Ya, sekarang ya. Kenapa logonya mata? Visi. Ya, kami kan audio visual. Jadi visions. Ya, vision. Ya. Itu dan kami punya visi yang cukup jelas, tajam, ya itu yang kami harapkan dari logo ini. Tapi tadi menarik sekali nih, Dr. Heri mengatakan bahwa ini adalah manajemen people, kemudian lebih fokus pada self
self people ya, maksudnya people development ya. Bagaimana mengembangkan orang, membantu mereka mengembangkan karirnya dari zero jadi menjadi somebody. Itu juga menyebabkan sekarang jadi punya sekolah ya? Ya, kebetulan saya dan istri tidak punya background punya sekolah gitu. Tetapi dari keluarga istri saya, ibu mertua saya adalah profesor di Udayana University. Beliau yang memberi banyak pengaruh kepada kami bagaimana pentingnya untuk mendidik generasi selanjutnya ya. Dan almarhum juga ayah juga punya hati yang sama. Di sana kami berpikir kita harus masuk di dalam pendidikan generasi ini. Dan kebetulan saya dan istri punya hati yang tadi saya katakan, di perusahaan lain pun kami melakukan hal yang sama. Intinya adalah bagaimana membangun SDM agar bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau boleh cerita sedikit, sekolahnya Politeknik Internasional Bali? Namanya PIB, Politeknik Internasional Bali. Sekarang nama bekennya PIB College. Kenapa Politeknik, Mas? Politeknik ini adalah perwujudan vocational school di Indonesia. Ini adalah kasta tertinggi dari vocational. Vocational itu adalah by law, by aturan government, pemerintah, itu 70% praktek, 30% teori. Ya. Dan Presiden Jokowi memang mencanangkan pendidikan vokasional. Karena kita tahu di negara maju, pendidikan vokasional ini lebih ditekankan gitu. Seperti di Jerman, saya pernah baca ya datanya, 74% itu lulusannya adalah vokasional di Jerman. Jadi itulah menjadikan negara itu bisa berkompetisi dengan baik di kelas dunia. Yang dibutuhkan sekarang saya lihat ada pergeseran, Mas Tara. Kalau dulu kan mungkin ya sarjana gitu. Ya. Tapi sekarang S1 gitu. Perusahaan sekarang, saya tidak ngomongi orang tua, lebih ngomongin usernya, yaitu perusahaan. Perusahaan sekarang sudah mengesampingkan sarjana, but dia akan bertanya what we can do. Jadi portfolionya, bukan gelarnya, tapi bukan gelarnya. What you can do. Berarti lu bisa apa sekarang gitu? Skillnya yang dibutuhkan. Jadi dibutuhkan SDM yang skillful sekarang. Ya. Gitu. Jadi itu yang membuat kami melihat ada kebutuhan yang sangat besar di Indonesia untuk di skillful workers. Tapi saya waktu itu pernah mampir ke sana tuh. Iya, Mas Tara pernah mampir. Waduh, itu udah dibanding kampus di New York tuh bagusan di Bali kayaknya. Ya, secara bangunan kami dan nuansanya Bali ya, nuansanya Bali. Suasana juga sejuk gitu ya. Sejuk ya. Kampus kami di kawasan sebesar 15 hektar dan dibangun seperti resort. Jadi banyak yang menjuluki kampus kami itu seperti resort. Itu bukan goal kami di awal membangun. Kami hanya ingin membangun ya kampus yang membuat nyaman bagi student. Nah, ada 4 jurusan, Mas, sekarang di kampus kami. Yang pertama itu Culinary Arts. Kemudian yang kedua Hotel Management. Yang ketiga itu Event Management. Dan yang keempat, kami baru saja mendapatkan izin bisnis digital. Udah kemana aja sih internship dari PIB ini, students ini? Kami bekerja dengan 5-star hotels dan juga top restoran misalnya. Di negara mana? Kebanyakan sekarang student kami yang di luar negeri ada di Amerika. Di Amerika? Di Amerika. Pertanyaannya sekarang kenapa jurusannya agak jarang nih, event management sama digital business ya? Kalau kita bicara sekarang perkembangan tourism, ya event yaitu MICE, ya Meeting Incentive Convention, ya itu menempati porsi yang sangat penting dari pembangunan industri pariwisata. Contohnya Singapura. Singapore Tourism Board berkonsentrasi sekali ke MICE, ya, untuk membawa turis-turis yang mempunyai daya beli lebih tinggi. Ya, karena
dengan MICE itu terkontrol. Ya, terkontrol itu dalam arti begini. Ketika Singapura sekarang kita lihat semua itu MICE, ada meeting misalnya kedokteran di sana, meeting bidang media di sana, meeting untuk kelas Asia. Nah, itu semuanya Finance juga kan? finance semuanya, Mas. Mau dari hukum dan semua bidang itu ada meeting tahunan di Singapura. Selalu ada ya? Selalu ada. Mas bayangkan, berarti Singapura itu sudah tahu omset turisnya seberapa tiap tahun. Ya, Waduh. oleh sebab itu, kami tugasnya di edukator menyediakan SDM. Menyediakan SDM itu. Ya, dan di Bali hanya ada 2. Di kampus kami dan di Poltekpar. Politeknik Pariwisata milik Kementerian Pariwisata. Berarti dibutuhkan jurusan event management ya? Event manager. Bagaimana memanage sebuah event secara profesional. Ya, baik dan benar. di Bali, Mas lihat, tempatnya event besar. G20 kemarin, APEC beberapa tahun lalu, semuanya itu event besar. Dan ini membutuhkan SDM yang mumpuni untuk mengeksekusinya. Oke, itu kalau event, kalau untuk digital business, Kalau sering korelasi ya antara digital business dengan event, dengan kuliner dan perhotelan tuh semua saling korelasi. Jadi sekolah kami itu julukannya adalah School of Tourism, Digital and Creative Arts. Nah, Schools of Tourism, Digital and Creative Art. yes. Creative Art. Creative Arts. Nah, kenapa ini? Nah, ada 3 pilar ini. Kenapa pilar tourism? Bali adalah the best laboratorium di Indonesia. The best tourism laboratorium. Di sana ada hotel terbaik, ada chef terbaik, semua ada di Bali. The best laboratorium dalam arti organik ya. Organik. Semua udah ada. By Jadi nggak design, perlu diabur, nggak ya. perlu lagi dibangun. By design sudah ada di Bali. Sudah didesain sejak lama. Di Bali. Ya, Bali. Digital. Nah, organically Bali itu adalah menjadi tempatnya digital nomad. Ya. Semasa Covid itu Bali itu kalau nggak salah nomor 4 di nomad list. Oh ya? Ya, menjadi tujuan para digital nomad untuk tinggal di sana. Dan mereka tinggal di Canggu atau Jimbaran. Nah, Canggu ini Canggu itu kan baru berkembang kan? macet juga, Mas. Panjang, tapi luar biasa. Itu hanya 15 menit dari kampus kami. Dan ini banyak startup, banyak orang-orang digital tinggal di Bali. Kenapa ya? Dan itu terjadi waktu zaman Covid. Jadi banyak orang-orang konten kreator berarti, konten kreator, semua influencer juga. Programmer juga di situ ya. Iya. Ya karena mereka bisa kerja di situ ke dunia. Ke dunia. Work from anywhere. Jadi bukan work from home, work from Bali berarti. Makanya juga disebutkan work from Bali. Work from Bali. Waktu Covid kan dicanangkan. Iya. Orang kreatif pasti membutuhkan tempat kreatif. Dan Bali mempunyai spirit kreatif yang sangat luar biasa. Student journey itu ada 3, Mas. Jadi yang pertama itu adalah dia student experience di kampus. Belajar di kampus. Belajar di kampus, dia dapat knowledge. Plus kampus memberikan networking yang baik. Yang kedua, student journey itu adalah internship yang baik. Internship? Ya, magang. Karena vocational school, kami diharuskan, student kami itu magang 2 kali 6 bulan, jadi 1 tahun. Pemirsa dan juga pendengar podcast juga ada yang pernah ngambil kelas vokasi kan. Biasanya 3 tahun, diploma 2, diploma 3, atau 4 tahun. Jadi 3 tahun di sekolah, 1 tahun itu harus keluar. Harus keluar belajar di industri. Dan itu yang membantu untuk bisa mendapatkan tempat internship-nya itu adalah dari sekolah. Dari sekolah. Polisi dari setiap sekolah berbeda-beda. Oke. Tetapi di sekolah kami yang membantu student kami yang mengarahkan, kami yang juga di awal dilingkan dengan hotel-hotel ini. Kalau boleh tahu, sekarang berarti masuk ke bidang perhotelan nih. Kalau boleh tahu, udah kemana aja sih internship dari PIB ini, students ini kemudian bisa kemana aja mereka bisa mengikuti internship? Kami bekerja dengan 5-star hotels dan juga top restoran misalnya. Di negara mana? Kebanyakan sekarang student kami yang di luar negeri ada di Amerika. Di Amerika? Di Amerika. Di kota mana? Di New Orleans, di Atlanta, ada yang di Chicago, kemudian ada yang di Orlando. Oh ya, jadi mereka 3 tahun ada di Bali belajar, tahun keempat mereka di Amerika. Ya, itu semester 5 biasanya. Semester 5? Ya. Itu kemudian pembiayaannya gimana? Yang perlu itu adalah biaya keberangkatan. Visa segala macam ya? Visa, kemudian standar, tiket, ya standar itu, dan asuransi. Asuransi. Rata-rata itu
tergantung, kami bekerja sama dengan agent. Agent itu untuk apa? Agent itu untuk menjaga student kami di luar. Karena agent ini ada perwakilan di kota-kota itu. Oh, jadi agent juga menjaga kualitasnya dong? Iya, harus bagus memastikan. juga dong. Memastikan, benar. Tolong diingat Mas Dara, student ini internship bukan bekerja. Internship ya? Iya, dia magang. Magang itu adalah proses pembelajaran di dunia industri. Jadi kami tetap memonitor. Bukan melepaskan saja studentnya. Jadi dia harus ada ini dong, harus ada laporan. Laporan ke dosen, tetap laporan. Dia nggak kerjakan apa aja. Tapi sebelum kita tutup, kayaknya kita mesti nanya satu hal lagi. Ada tips nggak dari Pak Paulus ini, terutama untuk para pemirsa dan juga pendengar podcast? Yang penting buat saya, generasi muda, yang pertama Mas, dia harus tahu talentanya dulu. Talenta. Ya. Setelah itu dia harus juga tahu purpose in life-nya, goal-nya gitu ya. Goal-nya itu kita buat banyak itu pembelajaran di internet yang namanya SMART goal. Nah, itu anak muda kita latih, Mas. Di sekolah kami kita latih untuk menemukan benar-benar purpose-nya dia. Dia purpose-nya gitu. Niche-nya ya? Niche-nya, dia talentanya. Oh, saya ingin lebih ke entrepreneur. Ada panggilannya dia menjadi profesional. Buat saya respect gitu. Dia bisa menjadi berkat di suatu perusahaan gitu. Atau dia membuat suatu perusahaan. Itu kita bantu temukan itu. Nah, yang saya terus kumandangkan itu untuk anak-anak muda adalah membangun EQ ya. Nah, ini penting. Itu. Jadi harus emotional quotient-nya itu sangat dibutuhkan sekarang, apalagi di dunia hospitality, di dunia service industry, ya, kemampuan EQ-nya yang dibangun. EQ bisa-bisa mendominasi dari IQ kita untuk tingkat kesuksesan kita. Ya, ada pepatah mengatakan, your attitude will define your altitude. Ya. Your attitude will define your altitude. Yes, itu yang anak muda harus ingat. Ya, bagaimana pintar saja tidak cukup, tapi juga your attitude is very important also. Ya, jadi kalau pintar tapi terus belagu buat apa? Buat apa? Dan kita orang Indonesia, harus dikenal dengan attitude yang baik. Iya, berarti tadi harus mikirin juga masalah goal, juga masalah keinginan kita, dan kita harus mikirkan attitude kita. Dan attitude itu pembangunan pribadi. EQ. Udah EQ itu harus pribadi ya. Dan itu udah masuk dalam kurikulum, udah diajarkan juga di PIB. Oh, di PIB sangat mendevelop EQ. Waduh. Program-program kita di dalam kurikulum kita, saya tugaskan ke Kaprodi, kepala jurusan untuk memasukkan pembelajaran EQ di dalam subjek-subjek itu. Penting sekali ya. Yeah. Wah, thank you banget. Yeah. Thank you so much. Thank you, Pak Paulus, atas waktunya, dan hari ini kita benar-benar belajar tentang mulai dari dunia media sampai dunia pendidikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi, tips dan juga informasi-informasi terutama di dunia vokasi bisa bermanfaat buat kita. Dan kalau mau ke Bali jangan lupa mampir lihat kampusnya. Boleh. Kampusnya boleh di apa namanya website-nya deh? Ada di PIB. .ac.id .id. Nah, ini ada tulis di sini ya, nanti tinggal aja kontak langsung. Oke, itulah dia obrolan kita di Creative Talk hari ini. Terima kasih Pak Paulus atas waktunya dan semoga sukses terus. Sampai ketemu semua teman-teman semua, dan see you next time in the next episode, dan stay creative. Bye.